Cina tuh mengkonsumsi 50% dari tembaga dunia. Ya. Cina dia memproduksi 12 juta, tapi dia bahan bakunya impor. Ya. Kalau kita bahan bakunya dari Indonesia, menghasilkan katoda tembaga akan menjadi nomor 4 terbesar di dunia. Jadi kita sudah bisa mendeklar bahwa kami ini adalah pertambangan hulu hilir terintegrasi. Yang kami lakukan di Freeport Indonesia khususnya di hulu adalah bahwa semua yang kami rencanakan juga memperhatikan dan melibatkan kepentingan masyarakat dan kepentingan lingkungan. Jika biasanya Don Juan mengenakan blangkon, saat ini saya harus mengenakan helm karena saya berada di sebuah smelter. Jika banyak orang yang membicarakan tentang hilirisasi, proses hilirisasi, smelter, dan sebagainya, apakah Anda sekalian mengetahui seperti apa proses hilirisasi dan wujud nyata dari smelter? Don Juan ngajak kalian untuk jalan-jalan, melihat proses hilirisasi, melihat secara langsung smelter seperti apa. Saya akan mengajak Anda berbicara langsung dengan pemilik smelter di sini. Pak Tony, apa kabar Pak? Baik, Mas Jaka. Pak Tony Wenas, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia. Pak, udah berapa kali ke kawasan sini? Waduh, kalau dihitung berapa kali ini sih banyak lah. Nggak terhitung ya Pak? Nggak terhitung. Mulai dari pematangan lahan pun. Tapi perencanaan sejauh ini seperti apa Pak? Dari Bapak pernah menceritakan bahwa dipanasin dulu, prosesnya tidak bisa full dulu, terus nanti full. Sejauh ini perencanaannya seperti apa Pak? On the track atau? Sekarang semuanya on the track. Kita kan dari 28 Juni itu mulai dinyalakan gitu ya. Di starter lah Pak ya mesinnya ya Pak ya? Di starter kan itu perlu 6 sampai 10 minggu lah kira-kira. Jadi sekarang ini furnace sudah nyala, semua sudah tercommission nih, sudah tersambung semuanya. Pemanasannya udah stabil Pak? Sudah stabil. Jadi sudah kita maintain di 800 derajat. Oh, 800 derajat. 800 derajat. Itu di-maintain kira-kira mungkin sekitar 2 minggu. Jadi diharapkan di minggu ketiga bulan Agustus ini. Minggu ketiga bulan Agustus? Itu akan bisa mulai feeding konsentrat. Baru feeding konsentrat ya Pak ya? Iya. Terus nanti kalau keluar hasilnya, produknya? Jadi produk hasilnya katoda itu kira-kira perlu waktu 2 minggu. 2 minggu setelah itu? Setelah itu. Jadi kita akan coba percepat prosesnya supaya feeding konsentratnya bisa mulai lebih cepat. Diharapkan nanti pada saat Pak Presiden meresmikan ini di minggu keempat bulan Agustus itu sudah memproduksi katoda tembaga. Kalau optimalnya bulan apa Pak? Desember atau akhir tahun Bapak pernah? Jadi pada saat kita mulai produksi itu dengan kapasitas 50%. Oh, mulai produksi 50%. Dan naik secara bertahap nanti Desember 2024 ini baru dia full capacity. Pak, bisa dijelaskan Pak? Mungkin banyak yang belum paham tentang awal konsentrat dibawa dari Tembagapura itu kan Pak? Terus sampai ke JP sini, terus sampai diolah menjadi katoda tembaga. Prosesnya seperti apa Pak Tony? Jadi konsentrat dari Papua itu kan masih mengandung air kira-kira sekitar 8-10%. Sekitar 8%. Dia harus dibuat memang ada unsur airnya supaya nggak berterbangan debu. Nggak berterbangan ya. Jadi diangkut ke pelabuhan kita di sini, pelabuhan yang dedicated memang buat smelter ini. Dan dari situ kemudian lewat conveyor belt, ini ada conveyor beltnya kalau dilihat. Lewat conveyor belt diangkut ke gudang. Berapa panjangnya itu Pak dari pelabuhan? 3 km. Wow, berarti bangun conveyor panjang 3 km. Ditaruh di gudang penyimpanan, nanti dari situ
konsentrat itu dibawa ke steam dryer dulu untuk dikeringkan. Steam dryer. Tadi soalnya mengandung air, 8% dibawa ke steam dryer ke menjadi steam, sekitar sampai 0,5% air lah. 0,5% air. Baru dari situ dimasukkan ke furnace. Oke. Furnace itu tungku pembakaran. Pembakaran. Yang 800 derajat tadi ya Pak ya? Ini 800 untuk heating up aja. Oh, heating up aja. Nanti 1500 Pak. Pas proses itu 1500. 1500 derajat. Dari situ kemudian dimasukin ke itu kan flash furnace, masukin lagi ke converter furnace. Converter furnace benar. Nah, keluar dari situ dia menjadi anoda tembaga. Anoda tembaga. Itu kira-kira 99,3%. Oke. Anoda tembaga itu bentuknya panas, cair, dan itu kemudian dicetak menjadi di anoda casting namanya, untuk menjadi lempengan-lempengan anoda tembaga. Itu kira-kira 1 meter kali 1 meter. Oh, bentuknya 1 meter 1 Iya. meter kotak lah Itu Pak ya? mengandung tembaga tadi 99,3 sampai 5%. Kemudian ada emas dan ada peraknya juga di situ. Itu sekaligus atau otomatis emasnya dan perak ada untuk atau Anoda proses itu mengandung tembaga, emas dan perak. Nah, anoda tembaga ini kemudian direndam dengan proses elektrolisa, namanya electro refinery. Refinery. Nah, di situ direndam kira-kira sekitar 2 minggu, 2 sampai 3 minggu. 2 sampai 3 minggu kemudian emas peraknya luntur. Luntur. Mengendap atau luntur? Mengendap Ya istilahnya Pak iya, ya? mengendap, luntur dan mengendap di bawah. Oh, luntur dan mengendap. Sementara anoda tembaga yang tadinya anoda sekarang menjadi katoda tembaga, 99,99%. Baik. Lumpur anodanya ini yang mengandung perak, emas dan lain sebagainya, itu kemudian nanti akan dibawa ke precious metal refinery di kompleks ini juga melalui satu pipa, dan di situ dimurnikan emas dan peraknya. Oke. Dan itu baru bulan Desember nih. Bulan Desember. Iya. Pak, kalau yang di belakang kita ini di apa ini, tahapan apa di sini? Ini acid plant, ini pabrik asam sulfat. Oh, asam sulfatnya, pabrik asam. Jadi sulfat. proses membakar, proses smelter itu sendiri menghasilkan waste yang namanya SO2. Oke. SO2 ini, waste ini harus kita capture, kemudian kita bawa ke sini untuk dijadikan H2SO4, sehingga jadi byproduct dia. Jadi pupuk ya nanti Pak ya? Ya, untuk kebutuhan pupuk sebagian besar, dan juga kalau sekarang ini H-Pal Nickel tuh di Sulawesi itu pakai asam sulfat juga. Oke, bisa cuan lagi nanti ini PT Jadi Freeport kalau kira-kira 1,5 juta ton lah dari sini oke. asam sulfat yang akan dihasilkan. Pak, Bapak pernah mengatakan bahwa ini smelter single lines terbesar di dunia. Iya. Apa sih single lines itu? Mungkin masyarakat Jadi kan ada smelter yang ada single line, ada yang double line, ada yang triple line, ada yang berapa jalur. Gitu. Oke. Ini cuma 1 jalur. Kita dulu pernah merencanakan untuk bangun 2 jalur, 2 jalur kali 1 juta. Tapi akhirnya diputuskan untuk membangun 1 jalur saja, single line. Dan single line yang terbesar di dunia sebelum ini adalah di Cina, itu 1,6 juta. Oke. Ini kan dengan kapasitas 1,7 juta. 1,7 juta. Jadi bukan dari desainnya aja, untuk pengoperasiannya juga tetap dia menjadi yang single line terbesar di dunia. Kelebihannya apa Pak pakai single lines gini Pak? Kelebihannya adalah semuanya ya lebih efektif Pak. Lebih efektif. Lebih efektif, efisien. Oke. Pak, kan PT Smelting sudah ada sejak 96. Iya. Ya, yang membedakan ini dengan PT Smelting seperti Hampir apa? sama sebenarnya. Hampir sama sebenarnya. Prosesnya semuanya sama, cuman teknologinya aja berbeda. Di PT Smelting itu teknologinya teknologi Mitsubishi. Oh, oke. Itu kerjasama dengan Mitsubishi berarti? Iya, Pak? Oke. kerjasama sama Mitsubishi, yang mengelola adalah Mitsubishi, partner kita di situ. Oke. Tapi sekarang PT Smelting udah 65% dimiliki oleh Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia. Sejak Mitsubishi. kapan tuh Pak? Sejak bulan Juni lalu. Tadinya Bulan kita Juni cuma lalu. 40%. Karena oke. ekspansinya kita biayai, dan hasilnya kita mendapat tambahan saham. Oh, oke. Berarti mulai Juni lalu. Jadi bedanya cuma teknologi, di sini Teknologi. teknologinya Autotech dari Finland. Sana single juga Pak atau gimana? Di sana single ya. Single juga. Tapi Ini kapasitasnya kan cuma 1 juta, 1,3 sekarang. 1,3. 1,3 juta ton feeding konsentrat ya. Jadi kalau produk akhirnya dia kira-kira 350.000 ton tembaga, di sini 600.000 ton tembaga. Mbak, masih banyak yang pengen kita eksplor dan banyak yang pengen mengetahui sejauh mana smelter yang ada di Manyar. Kita sambil jalan Pak, Baik, ngobrolnya Pak. oke.
Pak Tony, kalau tadi kita melihat acid plant seperti itu, kalau yang ini bisa dijelaskan, ini apa nih Pak? Ini steam dryer. Steam dryer. Jadi tadi saya sampaikan Oke. bahwa konsentrat itu masih 8% Masih 8%, ya. Nah, konsentrat itu kemudian dengan steam dryer ini dia dikeringkan. Dan steam dryer ini energinya adalah dari proses furnace. Dari proses furnace. Iya, jadi dari furnace itu dia menimbulkan panas, itu Oke. di capture, jadi di reuse di sini. Jadi itu reuse of the energy yang kelepas dari furnace. Oke. Kalau di laundry ini kayak pengeringannya lah ya Pak ya. Dikeringkan Iya. lah di sini Iya. ya. Nah, itu dikeringkan di sini setelah dari tadi basah, dikeringkan di sini. Pak, smelter ini adalah bentuk komitmen dari PT Freeport Indonesia kepada bangsa Indonesia. Iya, Tapi tentu ada komitmen di internal dong, Pak. Mm-mm. Harus ada mengembangkan bisnisnya, kinerja dari PT Freeport sendiri. Seberapa besar sumbangsih nanti smelter ini terhadap kinerja dari PT Freeport Indonesia? Jadi kami melihatnya adalah smelter ini kan terintegrasi Ya. dari hulu sampai hilir menjadi satu kesatuan Ya, di PT Freeport Indonesia. ya. Jadi dia bukan stand alone. Oh, oke. Jadi dia terintegrasi dari hulu sampai hilir sehingga dilihatnya adalah manfaat keseluruhan. Nggak bisa kita pisahkan. Oh, yang ini nilai tambahnya berapa, yang itu nilai tambahnya berapa. Kalau dia stand alone memang kecil sekali nilai tambahnya. Cuman sekitar 5% lah. Oke. Ya, tapi kan ini menjadi satu kesatuan. Ya. Yang lebih penting lagi adalah bahwa produk yang dihasilkan dari smelter ini itu sedapat mungkin akan menjadi bahan baku untuk industri yang akan muncul di Indonesia. Industri apa aja nanti Pak ke depan? Industri yang membutuhkan tembaga, mobil listrik, kemudian kabel dan lain sebagainya. Gedung-gedung pun membutuhkan tembaga untuk Pasti, listrik kan semuanya. iya. Pak, ya? Kalau 1 megawatt solar panel itu membutuhkan 4 ton tembaga. Ya. Oh. 1 megawatt wind farm PLT Bayu itu membutuhkan sekitar 1,5 ton tembaga. Jadi kalau kita mau membangun katakanlah 10 gigawatt renewable energy, Iya. solar dan wind, itu akan membutuhkan tembaga, ya dihitung aja berapa. Banyak sekali. Artinya apa yang diproduksi smelter PT Freeport Indonesia di Manyar ini sesuai kebijakan pemerintah on track selama ini dengan pengembangan energi terbarukan, dengan pengembangan electric vehicle dan semuanya. Seperti itu ya Pak ya? Iya, kira-kira itu. Itu kita akan menjadi bagian dari ekosistem electric vehicle dan energy transition yang dicanangkan pemerintah. Contoh, PLN tuh akan membangun kabel transmisi. Ya. Itu kira-kira 47.000 kilometer. Butuh produk dari butuh sini. Produk dari sini. Jadi tinggal kita perlu mencari, maksudnya ini tugas dari kita semua, baik pemerintah, kemudian dunia usaha, Kadin dan lain sebagainya untuk bisa mendatangkan investasi di bidang itu ke Indonesia. Karena bahan bakunya sudah ada. Sudah ada. Pak, produksi ini nanti 700 juta plus PT Smelting 1 juta atau seperti apa Pak? Angka saya Jadi dikoreksi Pak. kira-kira di sini akan bisa sekitar 600 sampai 700 ribu ton. 7 ton katoda tembaga, dari PT Smelting kira-kira 350 ribu ton. Jadi kalau digabung menjadi 1 juta ton katoda tembaga Oke. per tahun. 1 tahun. Ini diserap di dalam negeri aja kan kebutuhannya belum ada nih Pak. Tidak terlalu banyak, sekitar 1 juta. Ke luar negeri kemana Pak kebutuhannya? Oh, sebagian besar konsumen tembaga di dunia tuh yang paling besar adalah Cina. Cina. Cina tuh mengkonsumsi 50% dari tembaga dunia. Total konsumsi dunia berapa Pak tembaga untuk kota? Sekarang ini mungkin sekitar 20 juta, 20 sampai 25 juta ton tembaga. Oh, 20 juta Dan ini ton akan meningkat terus menjadi sekitar 40 juta ton ke depannya. ke depannya. Iya. Proyeksinya tahun berapa Pak? Kira-kira di sekitar tahun 2040, 2050 itu permintaan atau kebutuhan tembaga itu menjadi sekitar 45 juta ton. Dengan kehadiran smelter seperti ini, Indonesia menjadi pemain penting nggak nanti Pak di katoda tembaga nih Pak? Katoda tembaga Indonesia jadi pemain penting. Sekarang ini untuk penghasil tembaga dari penghasil katoda tembaga dunia yang paling besar adalah Cina. Cina.
Kira-kira Berapa? sekitar 12 juta ton. 12 juta ton. Kemudian Chili. Chili itu sekitar 2 juta ton. Yang ketiga Kongo. Kongo, Ya, Oke. itu 1,9 juta ton. 1,9 juta ton. Kemudian Rusia dan Jepang kira-kira 1,4 juta ton masing-masing. Baru Jadi Indonesia. kalau kita kemudian dengan keberadaan Freeport, dengan 2 smelternya, dan juga aman, Punya aman. kira-kira mungkin diharapkan katakanlah 500.000, dengan 1,5 juta ton kita akan menjadi yang nomor 4 terbesar di Nomor 4 dunia. terbesar di dunia. Bedanya sama Cina, Ya, Cina dia memproduksi 12 juta, tapi dia bahan bakunya impor. ya. Konsentratnya dia datangkan dari tempat negara lain. Kalau kita bahan bakunya dari Indonesia, menghasilkan katoda tembaga, akan menjadi nomor 4 terbesar di dunia. Kehadiran Gimana kalau seandainya perusahaan-perusahaan tambang tembaga yang lainnya juga online production-nya? Oh, Jadi akan pasti lebih lagi. lebih lagi. Kehadiran smelter di milik PT Freeport ini akan membuat Indonesia ke depan menjadi pemain katoda tembaga di dunia. Dan harapannya tentu ini juga berdampak di dalam negeri dong Pak, tidak hanya untuk ekspor dan semuanya. Nah, tentu saja, yaitu tadi bahwa diharapkan investasi yang menggunakan tembaga sebagai bahan baku itu masuk ke Indonesia. Kan sekarang di sebelah kita persis, itu ada perusahaan Hailiang. Ya, Itu dia memproduksi copper foil. oke. Jadi kalau baterai itu kan ada Benar, foilnya, copper foilnya. copper. Itu dia akan membutuhkan tembaga dari kita sekitar 100.000 ton 100.000 ton per tahun. per tahun. Di kawasan Jadi JP kalau ini ada- juga kan kalau Pak? ada 9 lagi yang kayak begitu, tembaga kita semuanya bisa 80%, 90% kesedot di dalam negeri dan akan. Namun dampak itu kan industrialisasi Pak. Pas pembangunan ini kita tahu bahwa PT Freeport selalu peduli dengan wilayah lingkungan sekitar dan semuanya. Dampak terhadap ekonomi di Gresik seperti apa? Oh, PT pasti besar sekali, Pak. ngitungnya seperti apa ini Pak? Besar sekali. Multiplier efeknya akan besar sekali dengan Ya. keberadaan smelter ini. Jadi terlepas dari tenaga kerja dan local supplies, tapi tentu saja dengan keberadaan tadi, investasi asing akan masuk ke sini, Oke. dan itu kan punya multiplier efek yang besar. Kalau soal hitung-hitungannya nanti kita panggil ekonom yang menghitung. Oh gitu, benar Tapi gitu. sudah terasa sekali. Pertama, Jawa Timur dari segi investasi, Jawa Timur sekarang salah satu yang teratas Benar. di Indonesia. Dan investasinya Sudah- berkualitas ya Pak ya? Sudah 4-5 tahun terakhir ini. Ya. Dan itu antara lain dengan keberadaan smelter ini. Belum lagi dengan keberadaan perusahaan-perusahaan yang akan hilirisasi lanjutan, yang akan menggunakan tembaga untuk bahan bakunya mereka. Pak, Kapok nggak bikin smelter gini Pak? Enggak ya Pak ya? Smelter yang kami bangun ini memang jadwalnya sangat agresif. Oh gitu. Nggak boleh lebih dari 5 tahun, dan ini merupakan smelter tembaga single line terbesar di dunia. Jadi memang sangat menantang, challenging. Kalau dibilang kapok, ya barangkali kalau perusahaan-perusahaan tembaga, tambang tembaga lainnya mungkin akan mulai produksi. Kalau mereka mau bangun smelter, ya kalau kita nggak berpikir untuk bangun smelter lagi. Kecuali kalau seandainya diperpanjang IUPK-nya, sesuai dengan pembicaraan dengan pemerintah, kami komit untuk mulai studi untuk membangun satu smelter tambahan lagi di Papua. Kabarnya kan pengen bener-bener bangun smelter di Papua Pak, tapi ini masih proses, belum ada sesuatu yang konkret atau seperti apa? Ya, proses perpanjangan IUPK-nya masih dalam tahap finalisasi. Ketika itu diperpanjang, smelter yang ada di Papua, Kita mulai lakukan studi untuk bangun Studi dulu. smelter di Papua. dan itu sangat memungkinkan Pak, Tergantung studinya. tergantung studinya. Iya. Studi Artinya- ini kan studi yang komprehensif lah. Iya. PT Freeport tidak akan kapok membangun smelter, tapi tentu harus melihat studi kelayakannya, studi ekonominya, dan semuanya. Pak Tony, kita lihat yang lainnya Pak ya. Mas Jaka. Pak Tony, sekarang kita di mana ini? Bisa dijelaskan ini di apa ini Pak, tempatnya nih Pak? Ini namanya anode casting. Anode casting. Jadi dari furnace tadi, dari furnace itu kan dia berupa lumpuran yang panas, Iya. panas sekali. Kemudian dialirkan ke sini, dicetak di sini menjadi lempengan. Oh oke. Ini Ada tip- twin wheels, itu ada 2 wheels yang muter, dia gantian mencetak gitu.
Jadi lempengan kira-kira sekitar 1 meter kali 1 meter. Produk terakhirnya nanti ada di sini nih, Pak. Belum. Belum. Ini baru produk intermediate, Intermediate. yaitu anoda tembaga jadi. Oke. Tadi saya jelaskan anoda tembaga tuh Baru anoda tembaga ya? 99,3 sampai 0,5 Oke. dan masih ada emas dan peraknya. Oh, siap. Dari sini kemudian dibawalah anoda tembaga itu ke electro refinery. Electro refinery yang direndam tadi, yang Direndam, dipilah tadi ya. proses elektrolisa sehingga perak, emas dan logam lainnya itu turun, mengendap. Ya. Lempengannya itu menjadi katoda tembaga 99,99%. Baik. Pak, dengan keberadaan smelter yang ada di Manyar Gresik ini, artinya PT Freeport sudah melakukan bisnis dari hulu ke hilir. Iya, jadi kita sudah bisa mendeklar bahwa kami ini adalah pertambangan hulu hilir terintegrasi. Terintegrasi. Kalau dari segi peraturannya adalah bahwa kalau sudah terintegrasi kita boleh dapat perpanjangan Ya, oke. setiap 10 tahun sampai dengan cadangannya habis, itu dari segi regulasi. Artinya secara karena sudah hulu hilir terintegrasi, ya bahasa awamnya secara sah sebenarnya untuk dapat izin lah ya, Pak ya. Harapannya seperti itu. Sudah boleh mendapatkan. Boleh mendapatkan. Baik, Pak. Saya ingin ngomong berbicara tentang PT Freeport yang ada di Papua. Tapi kita secara lebih luas lagi. Pak, perusahaan tambang lebih dikonotasikan mungkin tentang soal lingkungan dan sosial. Dan saya ketika berada di Tembagapura, saya melihat langsung bagaimana PT Freeport Indonesia sangat berkomitmen di lingkungan dan sosial. Bagaimana Pak, Pak Tony melihat bahwa PT Freeport bisa fokus untuk di lingkungan sosial, bahkan keamanan pun juga seperti apa Pak? PT Freeport melakukan ini Pak? Saya selalu mengatakan bahwa tidak ada perusahaan yang bisa berhasil di tengah masyarakat dan lingkungan yang gagal. Jadi kami harus tumbuh bersama, berkembang dengan masyarakat, dengan peduli terhadap lingkungan. Ya. Tambang adalah sesuatu yang mengubah bentang alam. Ya. Nggak ada tambang yang nggak mengubah bentang alam. Iya. Karena mengambil sesuatu dari perut bumi, diambil mineralnya. Tapi kan pengelolaannya bisa dilakukan secara environmental friendly dan secara sustainable. Iya. Termasuk kepedulian terhadap masyarakat. Dan yang kami lakukan di Freeport Indonesia, khususnya di hulu, adalah bahwa semua yang kami rencanakan juga memperhatikan dan melibatkan kepentingan masyarakat dan kepentingan lingkungan. Contohnya adalah bahwa ini kami komit terhadap masyarakat, ya, sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan itu terpenuhi. Sandang, papan, pangan, pendidikan, kesehatan terpenuhi. Program kesehatan kita itu dari awal. Jadi baik semua program kita dari mulai kita berproduksi tahun 74, 73-74 itu sudah kita lakukan. Kita ada MOU, ada agreement dengan masyarakat lokal pemilik hak rights itu di tahun 74, namanya January Agreement. Di mana kita sepakat untuk tumbuh bersama-sama bersekolah, dan hasilnya adalah ya ini semua masyarakat 7 suku, bukan hanya 2 suku, yaitu Amume, Komoro dan 5 suku kerabat lainnya, itu berobat gratis sampai sekarang. Ada atau tidak ada BPJS, mereka berobat gratis. Berobat gratis. Mau mulai dari masuk angin sampai operasi besar. Dan program pendidikan beasiswa di sana itu ada lebih dari 12.000 yang kita berikan. Di samping tentu saja sekolah yang kita bangun, yang kita kelola buat masyarakat, kemudian juga asrama, ada 5 asrama yang kita bangun dan kita kelola untuk masyarakat 7 suku tersebut. Dan tentu saja program-program lainnya yang jumlahnya kalau per tahun itu tahun lalu aja sekitar hampir 2 triliun. Wow. Kedepannya ya kira-kira setidak-tidaknya sekitar 1,6 triliun setiap tahun. Sampai dengan kami selesai beroperasi atau berhenti beroperasi. Kalau berhentinya 2041 ya sampai di situ. Tapi kalau diperpanjang lagi, itu program juga terus. Akan jalan terus. Dan begitu juga kepedulian kita terhadap lingkungan. Kami menambang ini dari awal sudah punya namanya rencana penutupan tambang. Dalam bentuk dokumen penutupan tambang yang sudah diserahkan kepada pemerintah. Dan di situ detail sekali diatur bagaimana kita melakukan reklamasi, rehabilitasi, dan juga
program-program lainnya. Mm-mm. Kalau dari segi reklamasi, kita di area tembaga daerah Grasberg itu sudah hampir 500 hektar yang Ya. kita reklamasi. 500 hektar yang sudah direklamasi. Tapi mohon dicatat, diingat bahwa di Grasberg di ketinggian 4.200 itu yang tumbuh cuma rumput dan perdu. Benar, ya. Sementara kalau di wilayah Tembagapura dan Kuala Kencana itu rehabilitasi dan reklamasi sekitar 900 hektar. Oh, Lahan tailing yang sudah tidak aktif itu sekitar 1.200 hektar. Ya. Dan juga ada daerah aliran sungai di Das di Sentani di Jayapura itu 2.200 dari total 4.000 yang akan kita reklamasi. Ada juga mangrove yang sudah 700 hektar dari komitmen kita 10.000 hektar sampai tahun 2041. Dan untuk carbon emission reduction iya, karbon. itu kita sudah komit untuk 30% sampai dengan tahun 2030 yang mana sudah tercapai lebih dari 22%. 22%. Dan mungkin akan lebih tinggi lagi, bisa mencapai 60% carbon emission reduction-nya karena kami berencana untuk mengganti coal fire power plant, power plant batu bara kami 200 megawatt itu dengan energi yang jauh lebih bersih, yaitu LNG. LNG, gas. Pak, PT Freeport Indonesia melakukan hulu ke hilir secara terintegrasi. Lingkungan, sosial juga dijaga. Namun harus diakui kan Pak, beberapa tahun yang lalu bahwa image PT Freeport adalah seperti mengambil sumber daya alam Indonesia, Papua yang dimanfaatkan oleh luar negeri. Namun sekarang image itu hilang. Kesan Pak Tony apa? Jadi begini sebenarnya, dulu atau dari mulai Freeport berproduksi, itu yang diproduksi adalah konsentrat tembaga. Konsentrat tembaga. Belum menjadi katoda tembaga. Konsentrat tembaga itu kandungannya tembaga, emas, dan perak. Iya. Tapi kalau namanya konsentrat tembaga, orang mungkin bertanya, emasnya kemana? Iya. Ada di dalam situ. Padahal ada di dalam situ. Ada di dalam situ. Jadi yang dijual adalah konsentrat tembaga. Konsentrat tembaga itu perlu kemudian di smelter untuk menjadi katoda tembaga. Nah, ini yang terjadi di masa lalu adalah yang membutuhkan tembaga di Indonesia akan mengimpor katoda tembaganya. Tapi jangan salah juga, kita kan sudah ada satu smelter di sini dari tahun 97. PT Smelting yang sudah memproduksi katoda tembaga 300.000 ton. Jadi ada sebenarnya sudah katoda tembaga di dalam negeri dan dikonsumsi oleh sebagian perusahaan-perusahaan dalam negeri, walaupun memang yang diproduksi PT Smelting itu 50% masih diekspor. Karena industrinya masih belum ada, benar. Begitu. Jadi kalau sekarang nantinya kalau kita tambahan lagi 600 atau 700.000 ton akan menjadi 1 juta ton tadi katoda tembaganya. Ya harapannya adalah semuanya dikonsumsi dalam negeri. Bisa tapi diserap sebenarnya nggak ada yang kemudian hasilnya dibawa langsung, apalagi dibilang bawa ke Amerika. Nggak pernah kita jual konsentrat ke Amerika, jauh. Artinya image itu sekarang sudah ada, apalagi kehadiran smelter di PT FID ini juga satu bukti. Sebagai bukti nyata. Sebagai bukti nyata komitmen kita berdasarkan IUPK dan juga untuk kepentingan hilirisasi dan ekosistem electric vehicle yang sudah direncanakan oleh pemerintah. Dan kita bagian dari itu. Oke. Pak, biar masyarakat tahu lebih konkret, sebenarnya apa yang sudah diberikan oleh PT Freeport Indonesia, baik dividen, pajak, semua kepada bangsa Indonesia, Pak? Banyak sekali, Pak. Banyak sekali. Kalau untuk program pengembangan masyarakat kita itu udah $2,5 miliar untuk masyarakat saja. Iya. Kalau total kontribusi kita kepada negara sudah puluhan miliar. Puluhan miliar dolar. US dollar loh ya. Tahun ini saja rencananya kita akan bisa kontribusi kepada negara dalam bentuk pajak, royalti, dividen, dan pungutan-pungutan lainnya itu lebih dari $5 miliar. $5 miliar itu 80 triliun. 80 triliun, bisa mendekati 90 triliun karena tergantung harganya juga. Iya. Jadi sangat besar lah kontribusi kita. Jadi keberadaan Freeport di Papua untuk Papua juga besar, untuk Indonesia juga besar. Makanya harapannya adalah kalau memang IUPK Freeport Indonesia bisa diperpanjang lagi, tentu manfaat ini kan akan lanjut terus. Kalau enggak manfaatnya kan berhenti di tahun 2041. Semuanya rugi. Iya. Pak Tony di dunia tambang begitu sudah makan asam dan garamnya lah. Ini adalah dunianya Pak Tony. Dan selama ini kita ngomong secara umum, tidak hanya PT Freeport, Pak.
bahwa perusahaan tambang itu seperti dikesankan bukan investasi, tapi invasi di kelihatan sosial dan lingkungan. Pak Tony ada pesan atau melihat seperti apa biar perusahaan tambang ini tidak dikesankan seperti itu lagi? Jadi begini, kita mungkin perlu flashback sedikit lah. Ya. Peradaban itu dimulai dari pertambangan. Peradaban dimulai dari pertambangan. Mulai kita zaman batu itu adalah bahan tambang. Kemudian the Bronze Era. Ya. Itu adalah bahan tambang. Oke. Jadi kalau nggak ada bahan tambang itu sebenarnya tidak akan terjadi peradaban. Ya. Kenapa? Karena semua kehidupan itu kan membutuhkan bahan tambang ini. Oke. Dan hampir seluruh kegiatan kita sehari-hari, bangun tidur, kita ngelihat handphone kita itu bahan tambang semuanya. Tanpa kita sadari ya Pak ya? Alarm kita, waker kita Alarm itu kita. bahan tambang. Kita mulai dengan laptop kita naik mobil atau naik kendaraan umum, kereta api dan itu bahan tambang semuanya. Semua. Jadi kita mau menggunakan bahan tambang, tapi kemudian antipati sama perusahaan tambang. Iya. Tapi jangan digeneralisir juga. Memang ada juga beberapa perusahaan-perusahaan yang quote unquote nakal atau kurang bertanggung jawab. Nah ini kan saya juga di Indonesian Mining Association kita terus mesti harus mensosialisasikan, mengajak semuanya untuk melakukan proses pertambangan dari mulai penyelidikan umum sampai dengan pengangkutan penjualan sampai dengan smelter itu dilakukan dengan cara yang sustainable. Sustainable. Dengan tidak merusak lingkungan. Ada bentang alam yang berubah, namun bisa dilakukan semuanya. Freeport Indonesia itu mendapat sertifikasi dari Copper Mark. Nanti mungkin bisa di Google. Copper Mark itu salah satu lembaga yang kredibel di dunia untuk mengaudit perusahaan-perusahaan tambang. Ini semua aspek dilihat. Mulai dari aspek teknis, aspek non-teknis, environmental, social, governance, dan lain sebagainya. Ya. Artinya berarti anggapan bahwa selama ini perusahaan tambang yang tidak peduli dengan lingkungan maupun sosial sebenarnya terbantahkan dengan apa yang sudah dilakukan oleh PT Freeport Indonesia, Pak ya? Begitu kira-kira. Dan saya bersedia untuk diskusi dialog sama dan siapa terbuka aja mengenai hal ini. Nggak ada yang disembunyikan, Pak. Ya. Pak Tony, saya melihat balance life Pak Tony ini luar biasa. Masalah agama, keagamaan tetap dijaga. Hobi dijaga. Pekerjaan dijaga. Resepnya apa nih Pak? Tiga-tiganya kok bisa dijaga ini Pak? Resepnya adalah bahwa memang harus dibalance semuanya lah. Ya, Kita pertama, kita hidup itu kan semua apa yang kita miliki yang ada di kita itu kan dari Tuhan. Jadi kita yang nggak boleh lupa lah, nggak boleh lupa dan harus terus. Kalau saya berprinsip harus selalu bergantung. Ya. Kalau soal hobi sama pekerjaan sebenarnya kalau yang dimaksud soal musik itu sebenarnya bukan hobi, ini profesi dan pekerjaan. Profesi dan pekerjaan. Iya. Jadi memang harus dibalance karena itu kan kalau katanya para ahli adalah balance otak kiri, otak kanan. Kalau buat saya sih sebenarnya apakah dia di sebelah kiri atau di sebelah kanan adalah bahwa itu kemudian menyeimbangkan saya, stress relief saya, kemudian juga memacu adrenalin. Jadi dari segi unsur kesehatan juga itu berpengaruh. Ya. Dan saya selalu bilang bahwa kita harus selalu bersyukur lah. Bersyukur atas apa yang kita dapatkan dan apa yang tidak kita dapatkan. Yang berat yang terakhir ini Pak Tony. Bersyukur dengan apa yang tidak kita dapatkan. Tidak kita dapatkan juga kita syukuri. Aduh, saya kepengen ini tapi nggak bisa dapat. Ya kita syukuri bahwa kita nggak bisa dapat. Karena pasti ada rencana Tuhan. Ada rencana Tuhan yang baik lagi. Pasti lebih baik lagi. Selama kita hidupnya juga dengan cara yang baik kan. Pak Tony, kami boleh menjulukin Pak Tony nggak the smiling president director? Karena saya melihat Pak Tony dalam setiap kesempatan bertemu pejabat, bahkan saya lihat video ketemu dengan Pak Presiden ataupun yang ketemu dengan media, ditambang dengan kegiatan yang penuh. Pak Tony selalu senyum. Ya, kenapa sih Pak? Senyum itu sehat loh Pak. Senyum itu sehat? Senyum itu sehat. Dan senyum itu, kalau kalau saya melihat orang senyum, saya itu merasanya teduh. Ya. Kalau melihat orang nyurang kan kita langsung, jangan-jangan dia marahnya sama kita nih. Tapi kalau kita senyum kan akan membuat lawan bicara kita dan komunitas kita merasa lebih nyaman dengan kita. Jadi itu kalau mau disebut ya the smiling president director atau boleh ya Pak ya? The smiling musician juga boleh. Smiling musician atau smiling president director. Pak, tekanannya kan besar Pak PT Freeport Indonesia ini. Tekanan baik dari pemerintah, pasar ataupun dari masyarakat Indonesia. Jadi gini, memang tekanan besar. Kita kerja di mana aja pasti ada tekanan.
berbeda-beda, Hmm. tapi tekanan pasti ada, pressure ada, tantangannya banyak dan lain sebagainya. Tapi marilah saya selalu berusaha untuk, saya tidak mau membuat sulit hal yang sudah sulit. Oke. Jadi dibawa senyum aja. Di bawah senyum aja. Nah, tapi dengan memikirkan bagaimana cara menyelesaikannya kan gitu. Iya. Dan Dari jangan kita mengeluh. Saya jarang Nggak pernah sekali mengeluh. saya mau mengeluh. Mengeluh kepada siapapun juga, Hmm. termasuk mengeluh kepada diri saya sendiri. Oh gitu. Dan kalau kita mengeluh ke orang, contoh lah, saya curhat, waduh ini masalah, wah ini berat banget nih, nggak bisa begini. Yang pertama kali mendengar keluhan kita itu siapa? Telinga kita sendiri. Telinga kita. Pak. I see. Jadi itu mungkin akan bounce back ke kita dan kemudian mempengaruhi kita Ya. mengambil keputusan dan lain sebagainya. Oke. Pak, Bapak profesinya seorang musisi. Pekerjaannya seorang tambang. Dapat apa dari musik dan tambang? Apa yang Bapak dapatkan dalam kehidupan Bapak? Alat musik itu bahan tambang dong. Alat iya, Pak. Benar. Tapi ketika Bapak bermain musik, Bapak bekerja di tambang, apa sih nilai-nilai hidup yang Bapak dapatkan dari dua hal itu kesamaannya? Kalau saya main musik ditonton, saya kan main musik bukan untuk diri saya sendiri. Oke. Saya kan main musik untuk orang lain. Ya. Yaitu untuk menghibur orang. Kan pahalanya juga ada. Oke. Kita menghibur orang, entertain orang. Dan di satu sisi saya ditambang juga, saya selalu bilang bahwa keberadaan saya di perusahaan itu harus memberikan manfaat lebih bagi orang lain. Kalau enggak saya nggak ada gunanya, Pak. Melayani kuncinya, Pak. Iya. Jadi harus memberikan manfaat lebih. Kalau enggak kita ya biasa-biasa aja. Kalau ibaratnya oh kita mau sukses untuk kesuksesan kita sendiri, nggak ada gunanya kita berarti. Harus bermanfaat bagi orang lain. Harus bermanfaat buat orang lain. Saya suka pernyataannya Einstein. Oke. Try not to become a man of success, Oke. but rather try to become a man of value. Oke. Jangan kita kepengen menjadi orang yang sukses, tapi berusaha supaya kita menjadi orang yang punya nilai bagi Iya, orang lain. iya. Baik, Pak, ada sedikit kuis ya, Pak ya? Tebak-tebakan dikit, Pak. Apa? Pilihan aja, Pak. Pak Tony pilih tambang atau musik? Dua-duanya. Kalau satu nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Karena itu dua hal yang nggak comparable. Oke. Kalau pilih tambang atau perbankan, nah itu yang Oh sektor gitu. ya. Oke. Tapi kalau musik tapi ini dua hal yang Oke. Ya. Karir atau keluarga? keluarga. Keluarga. Gresik atau Tembagapura? Tembagapura. Tembagapura. Karena tepat di awal di sana. Awalnya di sana. Kalau nggak ada Tembagapura, ini Gresik nggak ada, Pak. Iya. Pak. Bapak ada pesan-pesan dari keluarga dulu, wejangan-wejangan orang tua yang Bapak amalkan sampai sekarang dalam karir Bapak dan dalam profesi Bapak. Selalu Apa Pak contohnya? guru saya tuh adalah salah satunya ayah saya almarhum. Ya. Banyak sekali yang diajarkan Dan Banyak Bapak sekali praktekkan sekarang. dan saya praktekkan. Dia bahkan bilang ke saya pernah suatu hari, work faithfully 8 hours a day Oke. and don't worry. Don't worry. One day you will become a boss Oke. and work 16 hours a day Oke. and have all the worries. Jadi kamu kerja 8 jam satu hari, jangan khawatir. Satu saat kamu jadi pimpinan nanti dan kamu akan khawatir selama 16 jam satu hari. Maksudnya memikirkan perusahaan. Iya. Tapi itu yang saya kemudian tangkapnya adalah bahwa kalau saya jadi pimpinan perusahaan, saya nggak mau mengkhawatirkan itu. Tapi saya harus kerja aja 16 jam satu hari. Yang faktanya memang gitu, saya kerja 16 jam satu hari. 16 jam. Masih ada target nggak Pak di karir Bapak, di PT, di karir Bapak secara personal dan PT Freeport Indonesia, apa harapan Bapak ke depan, baik secara personal maupun PT Freeport Indonesia? Jadi kalau secara personal saya nggak punya ambisi apa-apa, Mas. Oke, sudah Ibaratnya saya sudah a selesai fading dengan away diri saya person. sendiri. A fading away person. Oke, Orang yang feeling. sudah ya fading away. Ya, Tinggal tunggu kapan turunnya aja. Oke. Nggak ada mau naik kemana, mau lateral kemana, udah nggak ada. nggak ada. Mau jadi menteri nggak mau. Harapan untuk PT Freeport ke depannya, Pak? Harapan PT Freeport Indonesia adalah Hmm. bagaimana PT Freeport untuk selalu konsisten untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa dan Bangsa negara sesuai dengan amanah konstitusi pasal 33 ayat 3 dan dengan cara-cara yang sudah kita lakukan selama ini untuk terus dilanjutkan dan lebih baik lagi, yaitu memperhatikan masyarakat sekitar, tumbuh bersama dengan mereka dan juga lingkungan yang terjaga dan tentu saja dengan governance yang tinggi. Pak, helmnya keren nih, Pak. Kinclong, Pak.
merah putih, Pak. Ada pesan apa, Pak? Pesannya Ada adalah bahwa yang kita bangun sekarang ini, smelter tembaga single line terbesar di dunia, senilai hampir 60 triliun. Ini kami persembahkan dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Kado buat kemerdekaan RI ke-79, Pak. Iya. Smelter yang ada di Iya. Gresik ini milik PT Freeport Indonesia. Pak Tony, terima kasih Makasih telah sama-sama. memberikan waktu kepada Cuan Niki Spesial yang berkolaborasi dengan IDTV. Terima kasih untuk PT Freeport Indonesia ngajak jalan-jalan melihat smelter ini. Semoga ini bermanfaat, Pak, buat kita semua, buat Amin. masyarakat Indonesia agar semakin mencintai Indonesia. Terima kasih, Terima Pak. kasih sama-sama Mas Jaga. Ya. Demikian wawancara Don Cuan bersama Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Bapak Tony Wenas. Jangan ngomongin cuan tanpa Don Cuan.